Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Pak. Oke. Siapa saja mas? Siapa? Hanung. Kenapa nggak masuk? Tahu nggak? Masuk angin, Pak. Mau sakit. Iya. Oke. Kita doakan semoga besok bisa sembuh dan bergabung dalam pembelajaran bersama-sama dengan kita. Amin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Mas Muklis dipimpin untuk berdoa dulu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Oke. Oh ya, sebelumnya kita nyanyi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Kita nyanyi Berkibarlah Benderaku ya. Iya, Pak. Oke. Bersama-sama ya, sambil tepuk-tepuk tangan. Oke, ya, Pak. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatku membela sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang IPS. IPS itu kita akan mempelajari tentang keterlibatan atau interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian ada BI. BI itu kita akan belajar menggali informasi dari teks investigasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang IPA. Kita akan mempelajari tentang larutan dan campuran. Nah, pernah nggak Mas Muklis membayangkan tinggal di lingkungan yang indah, yang nyaman? Ya, pernah, Pak. Pernah. Gimana? Enak ya? Enak. Iya, lingkungannya bersih seperti itu. Nah, ini Bapak ada teks bacaan. Nanti dibaca dulu, Mas Muklis. Baca dulu, Pak. Iya, dibaca dulu. Ya. Nah, nanti dari teks itu Mas Muklis mencari ide pokoknya sama nanti digali informasi apa saja yang ada di dalam teks itu. Baca dulu. Baca dalam hati ya, Pak. Iya, dibaca dalam hati. Sudah Mas? Sudah. Ya, Pak. Nah, ini Bapak ada LKPD. Dikasih ya, Pak? Iya, di bawah dulu. Nah, Bapak ada LKPD yang mana tujuannya yaitu melalui membaca teks yang Bapak kasih tadi, ya. Itu siswa dapat menemukan informasi penting terkait dengan membangun masyarakat sehat dengan benar. Nah, Mas mungkin jawab pulpen ya. Sudah, Oke, Pak. nanti langkah-langkah mengerjakannya yaitu membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian membaca teks itu tadi sudah ya. Ya. Kemudian tuliskan 4 hal penting yang kamu temukan dalam dialog yang terdapat pada teks laporan sehubung dengan membangun masyarakat sehat. Tulis alasan mengapa kamu menganggap hal tersebut penting. Nah, nanti setelah selesai Mas Muklis membacakan hasilnya di depan. Seperti itu nggih? Nggih. Oke, ini LKPD-nya Mas. Ya.
please? Bener Pak, masih kurang sedikit Pak. Ya, santai. Sudah Pak. Dan dibaca di situ sambil duduk nggak apa-apa? Duduk Pak. Nggak apa-apa. 4 hal penting membangun masyarakat sehat. Ya. Yang pertama, perbaikan harus dilakukan secara konsisten. Alasannya, A. Akan menular kepada semua orang. Yang kedua, mulai menjaga kebersihan dan diri sendiri. Alasannya, A. Kesadaran diri. Yang ketiga, mensadarkan kerja bakti. Ya. Alasannya, A. Agar tidak banjir. Yang keempat, mempunyai cita-cita menjaga lingkungan. Alasannya, agar terhindar dari polusi udara. Oh iya. Coba Bapak lihat dulu. Ini Pak. Iya. Nah, di sini tadi Mas Muklis menuliskan 4 hal penting dalam membangun masyarakat sehat. Yang satu, kebaikan harus dilakukan secara konsisten. Konsisten itu apa Mas Muklis? Kalau di sini itu ya berkelanjutan Pak. Berkelanjutan atau terus menerus. Ya. Kenapa harus dilakukan secara terus menerus? Karena kalau tidak dilakukan secara terus menerus akan sama saja. Misalnya membersihkan selokan. Misalnya hari ini membersihkan selokan, kemudian minggu besok tidak akan kotor lagi. Selokan akan tersumbat seperti itu. Kemudian memulai menjaga kebersihan dari diri sendiri. Alasannya kesadaran diri. Ya, kita memulai kebaikan dari diri sendiri, kemudian baru kita mengajak orang lain. Kemudian mensadarkan kerja bakti, alasannya agar tidak banjir. Ya, kita harus sering-sering mengadakan kerja bakti, apalagi kita ini kan menghadapi musim hujan. Ya, Nah, kalau selokan sampai tersumbat, nanti airnya akan keluar, akan banjir. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai cita-cita menjaga lingkungan, alasannya agar terhindar dari polusi. Benar. Nah, dari LKPD tadi yang satu sudah dikerjakan. Kemudian apa, ada LKPD satu lagi. Soal lagi Pak. Iya. Tapi masih ambil tema, ambil materinya dari teks yang Mas Muklis baca tadi ya. Iya, iya. Nah, ini LKPD yang kedua, yaitu tujuan pembelajarannya supaya dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kaitan antara interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan menanamkan sikap disiplin. Kemudian langkah kegiatannya yang pertama yaitu membaca bismillah terlebih dahulu, baca soal dengan teliti, kemudian yang terakhir sama seperti tadi Mas Muklis membacakan di depan kelas. Oke, ini LKPD-nya Bapak kasihkan. Jawabannya mencari di sini ya Pak? Iya, mencari di situ. Mas Muklis. Iya. Udah? Nah, Udah coba dibacakan.
Juga anak kecil Pak. Udah aja nggak apa-apa. Nah. Seperti apa lingkungan dan masyarakat sehat impianmu? Ceritakan secara tertulis. Selokan desa bersih dan tidak tersumbat. Iya. Sungai tidak terdapat sampah. Sampah dipilah dengan benar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan impian tersebut? Membuang sampah pada tempatnya. Kerja bakti Pak. Oke. Coba Bapak lihat dulu ya. Iya. Nah, di sini soalnya seperti apa lingkungan dan masyarakat sehat impianmu, ceritakan secara tertulis. Mas Muklis menuliskan selokan desa bersih dan tidak tersumbat. Kenapa Mas Muklis menuliskan selokan desa bersih dan tidak tersumbat? Alasannya apa Mas Muklis? Ya, agar kalau tidak tersumbat kan menjadi bersih alirannya Pak, tidak menimbulkan banjir. Kalau aliran sungainya itu aliran selokannya tidak tersumbat, tidak menimbulkan banjir. Iya, Pak. Terus kalau selokannya bersih juga lingkungannya bersih gitu. Kalau selokannya kotor, kumuh itu syarat penyakit. Iya. Kemudian sungai tidak terdapat sampah. Alasannya apa Mas Muklis? Kalau terdapat sampah itu ya bisa menyebabkan banjir dan sarana penyakit Pak. Sarana penyakit dan menimbulkan banjir. Iya. Tapi malah kita jumpai masyarakat sekarang ini kalau membuang sampah di sungai. Iya. Seharusnya masyarakat dan warga-warga itu tidak membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di sungai itu nanti kalau musim hujan airnya bisa meluap dan menimbulkan banjir. Kemudian sampah dipilah dengan benar. Dipilah dengan benar alasannya kenapa Mas Muklis? Untuk membedakan Pak, sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak. Iya benar. Jadi nanti kalau didaur ulang bisa digunakan kembali. Kemudian yang tidak bisa dijadikan kompos seperti itu ya Mas Muklis. Iya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan impian tersebut? Mas Muklis menuliskan membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. Nah seperti di teks tadi kan ada upaya untuk melestarikan lingkungan yang bersih seperti siapa Edo dan Dina tadi, mereka berusaha atau berusaha melakukan mewujudkan impian mereka menciptakan lingkungan bersih dengan menaiki sepeda ke sekolah, sepeda tanpa bermotor ya. Kalau bermotor itu menimbulkan polusi. Polusi itu nanti mencemari apa Mas Muklis? Udara Pak. Udara itu termasuk larutan atau campuran? Campuran Pak. Campuran. Iya Pak. Oke benar. Nah kita akan langsung mempelajari tentang IPA yaitu larutan dan campuran. Di sini Bapak membawa tepung dan juga garam. Nah, udah dibuka Mas Muklis? Sudah Pak. Oke. Sekarang coba dituangkan. Sini Pak. Ya, garamnya di mana terserah boleh. Pak. Oke. Kemudian yang satu diisi dengan tepung. Ini Pak. Ya. Sini apa sini? Sini di beda wadah. Cukup Pak. Lagi. Oke. Ya. Cukup apa lagi Pak? Lagi. Terus udah. Sekarang diaduk satu-satu. Ini dulu ya Pak? Ya. Sudah ya Bang? Udah. Sudah. Nah, yang satu ini juga sudah. Ya. Sudah Pak. Ya, oke. Sekarang kita tadi akan belajar apa saja tadi? IPA-nya kita akan belajar tentang larutan dan campuran Pak. larutan dan campuran. Iya, benar. Nah,
Ini melalui percobaan yang Mas Muklis sudah lakukan, Bapak ada LKPD. Ini kan tadi Mas Muklis sudah mencampurkan antara garam dan tepung dua. Nah, dari percobaan itu tadi Mas Muklis menuliskan hasil dari percobaan. Yang pertama kan sudah siapkan alat-alat dan bahan, kemudian masukkan setiap bahan ke setiap gelas yang berisi air, aduk hingga air dan bahan menyatu dan amati sekitar 3 menit. Kemudian amati perubahan pada setiap campuran, setiap gelas itu tadi. Kemudian tulis manakah bahan yang termasuk campuran dan bahan yang termasuk larutan. Ini dulu Mas Muklis, oke itu bisa di Ini Pak. Ya, disingkirkan. Pak. Ke bawah. Pulpen? Iya Pak. Ini pulpennya saya bawa. Ya, Pak. Yang nanti perubahan dalam yang terjadi dalam gelas tadi yang sudah dicampur dengan garam dan juga dengan tepung. Iya. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, coba dibacakan. Itu sama ini agak dimajuin nanti kalau tumpah. Ya, Sudah? Coba dibacakan hasil percobaannya. Hasil percobaan, garam larut dengan air, tepung tidak larut dengan air. Oke. Kesimpulannya, campuran terdapat endapan, larutan tidak terdapat endapan. Oke, coba Pak. Coba lihat. Hasil dari percobaan, garam larut dengan air, tepung tidak larut dengan air. Apa benar? Coba kita lihat. Ini yang garam yang Mas Muklis? Iya, garam, Pak. Ya, larut. Kemudian tepungnya tidak larut, nah, masih putih. Kalau yang ada garamnya sudah bening, tidak kelihatan. Kemudian kesimpulannya, campuran terdapat endapan. Campurannya yang apa Mas Muklis? Ini Pak, tepung Pak. Yang tepung. Iya, ada endapannya ini, endapan. Ya. Kemudian larutan tidak terdapat endapan. Iya. Garam tidak ada endapannya. Bersih. Larut dengan air. Sudah ya ini ya? Ya Pak. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa aja Mas Muklis? Larutan, Iya, larutan yang tentu saja. campuran, Hmm. hmm, Menggali teks. menggali teks cerita, Menggali teks, ya, investigasi. Investigasi. Ya. Kemudian dengan interaksi manusia dengan lingkungannya Pak. lingkungan. Iya. Oke, pembelajaran hari ini cukup ya, kita lanjutkan minggu depan. Sebelum pembelajaran ditutup, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Ya Pak. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke. Mas Muklis boleh dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Oke, nanti pulangnya hati-hati. Ingat di pinggir jalan lewatnya, jangan di tengah jalan. Kemudian sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, tidur istirahat, kemudian membantu orang tua ya. Ya, Oke. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.